Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bahagia sekali hari ini saya kurniawan dapat memandu jalannya acara ini, acara yang sangat konstruktif dan juga penuh dengan wawasan ini di tengah dinamika informasi yang begitu pesat dan peran media massa sungguh krusial dalam memberikan pemahaman yang utuh dan juga akurat kepada masyarakat, terutama terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 yang merupakan rukun Islam yang kelima. Hadirin sekalian, untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu tamu-tamu yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah hadir. Dan selamat siang juga kami ucapkan kepada Bapak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Haji Hilman Latif MA PhD yang sudah hadir pada siang hari. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga kami ucapkan kepada para staf khusus, staf ahli, tenaga ahli Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Dan tentu kami juga ucapkan selamat datang dan selamat siang kepada para pemimpin redaksi dan juga berbagai media baik cetak, daring, juga elektronik, serta undangan yang berbahagia yang sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini di VVIP Room Masjid Istiqlal Jakarta. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum mulai acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa, memohon ridho dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara hari ini lancar dan sukses. Untuk itu, kami mengundang Bapak Ustadz Husni Ismail untuk ke depan dan memandu sesi doa bersama. Kepada Bapak disilakan. Bapak dan Ibu, sejenak kita berdoa dengan penuh khusyuk. Semoga doa kita dikabulkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Mannan. Dalam suasana khidmat diliputi kedamaian, kami semua melangitkan doa dan harapan. Semoga kiranya Engkau ya Rahman menyertai seluruh rangkaian kegiatan hari ini dan seluruh kegiatan ibadah haji tahun ini dengan rahmat dan berkah berkelimpahan. Ya Allah Tuhan yang Maha Cinta, siang ini kami para insan media bersilaturahim dengan Menteri Agama dalam bincang haji 2025, menyambung rasa dan merajut asa. Semoga pelayanan haji tahun ini sukses terselenggara, seluruh unsur penyelenggara sehat walafiat semua, terbangun soliditas, sinergi, kolaborasi merata. Sungguh kami berharap rahmat dan pertolongan-Mu senantiasa. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal, hawwil halana liduyufir rahman, liduyufika fi hadzal 'am برحمتك يا أرحم الراحمين بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terhormat dan sama-sama kita cintai Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, para redaktur, media yang hadir pada kesempatan hari ini, para pejabat di Kementerian Agama dan hadirin yang kami muliakan. Terima kasih atas waktunya. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan operasional penyelenggaraan haji dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Syukur alhamdulillah, setelah melakukan langkah-langkah persiapan dalam beberapa bulan terakhir, akhirnya pada tanggal 2 Mei 2025 ya jamaah
perdana kami sudah kita berangkatkan ke Tanah Suci di gelombang 1 melalui jalur Madinah. Jadi sampai tanggal 15 besok ya, jamaah kita akan bergeser terus menuju Madinah ya, dan mereka akan tinggal di sana selama 8 sampai 9 hari, kemudian baru bergeser ke Makkah. Saat ini tentu sebagaimana penyelenggaraan sebelumnya ya, masalah-masalah yang harus kami hadapi dan harus kami selesaikan juga tetap bermunculan ya. Kita mitigasi di aspek A, munculnya di B ya. Alhamdulillah tahun lalu tidak banyak masalah dengan pemvisaan, tapi hari ini kemarin dalam sistem ada sebagian jamaah yang kemudian nyangkut di dalam sistem dan perlu kami kejar, kami klarifikasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tahun ini ya, atau dimasuki hari ke-4 ya dari operasional, alhamdulillah kami tadi malam cek tinggal 1.000 orang lagi yang belum masuk ke proses pemvisaan, dan insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan masuk hari ke-5, ke-6 seterusnya. Komposisi penerbangan bagi jamaah juga mudah-mudahan bisa kita mitigasi dan kita berikan yang terbaik untuk jamaah kita dan tentu para petugas yang akan berangkat ke Tanah Suci. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, Pak Menteri, tentu saja kami juga mengharapkan kerjasama dengan seluruh pihak. Kami berterima kasih, sebagian petugas kami sudah bisa berangkatkan dari berbagai utusan, termasuk juga dari media, dan keberhasilan ini tentu saja juga sangat dipengaruhi dan oleh peran Bapak Ibu semua sebagai pimpinan media. Yang mudah-mudahan saya kira haji ini menjadi informasi yang cukup seksi sampai 3 minggu ke depan ya, terutama sampai puncaknya, dan tentu informasi-informasi yang valid, yang objektif dan tentu saja menggembirakan ini juga kami harapkan bisa kita bangun bersama-sama ya. Kita memberikan semangat kepada para jamaah ya, yang hadir dan akan menunaikan haji, datang dari berbagai pulau, dari berbagai daerah dan lain-lain. 13 embarkasi alhamdulillah sudah siap ya, dan penerbangan sampai saat ini tidak ada kendala major dibanding tahun lalu. Tidak banyak perubahan jadwal yang signifikan, artinya pergeseran masih di bawah toleransi dan mudah-mudahan ini bisa bertahan lah sampai beberapa waktu ke depan. Untuk petugas akan datang insya Allah mulai tanggal 7 susulan akan kami berangkatkan. Kemudian juga gelombang-gelombang berikutnya petugas yang saat ini kita latih di Cipondoh, asrama haji di Cipondoh, Tangerang, Banten, karena memang tidak boleh ada orang lain selain jamaah yang ada di asrama haji. Dan kami di asrama haji yang embarkasi, dan kami akhirnya bawa petugas berlatih untuk pembekalan dan orientasi di Cipondoh. Dan kami juga ingin sampaikan, saya barusan tadi pagi memberikan orientasi dan pelatihan bagi 900 petugas haji khusus, diberikan pembekalan juga untuk menyemakan visi misi kita, sehingga nanti ketika di sana kita menjadi satu kesatuan sebagai jamaah haji Indonesia, mau khusus, mau reguler, mau biasa, mau VVIP, kita semuanya sama, satu bagian, karena memang juga kuotanya adalah satu ya, 221.000. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti beberapa hal bisa kita dialogkan dengan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Yang jelas Kementerian Agama termasuk dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mendorong penguatan ekosistem ekonomi haji dari berbagai aspek. Ya, alhamdulillah tadi malam saya juga sudah melihat bagaimana bumbu-bumbu ya, 400-an ton yang kita bawa dari tanah air itu sudah terdistribusi secara simultan ke dapur-dapur yang akan melayani jamaah haji Indonesia.
dan tentu saja juga pada puncak haji nanti atau menjelang puncak haji nanti kita coba bertahan dengan cita rasa Nusantara, dengan makanan lauk siap saji maupun paket makan siap saji dengan cita rasa Nusantara yang jumlahnya insya Allah lebih dari 2,5 juta paket makanan dari tanah air. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih sekali lagi kehadiran Bapak Ibu semua, dan insya Allah kelancaran jamaah haji, juga mengharapkan dukungan dari seluruh pimpinan redaksi untuk memberikan kabar yang nyaman dan menggembirakan tentang haji Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen atas sambutan yang disampaikan, dan kami ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamaludin Amin MS. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah hadir. Kami juga ucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu semua tergabung dalam forum pemimpin redaksi yang sudah hadir di kesempatan yang luar biasa pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan sambutan dari perwakilan forum pemimpin redaksi yang akan disampaikan oleh Bapak Nurzaman. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihil muntajabin. Saya naik haji gelombang pertama, rombongan pertama, sehingga saya mengalami ketika ke Madinah masih belum ada orang. Begitu juga ketika ke Mekah belum ada orang. Yang menarik adalah saya dapat pengiriman di Aziziyah. Ketika saya datang, karena saya datang gelombang pertama tadi, ketika saya datang, kebetulan maktab saya itu, penginapan saya itu 7 lantai. 7 lantai, kemudian yang mulas-mulas itu, yang bersih-bersih itu masih ada. Saya bilang, Pak, ini kok baru dipulas, baru dicat, baru di ini? Lah kan kemarin nggak dipakai Pak. Ini hanya dipakai musim haji saja. Jadi gedung 7 lantai itu hanya dipakai musim haji saja. Loh, jadi ini hanya dipakai musim haji? Iya. Airnya pun drop-dropan pakai tangki, sehingga beberapa kali telat ngedrop dia. Mungkin yang mandi kebanyakan karena masuk pada keluar dari kamar barokah mungkin gitu ya. Kamar barokah tahu kali kalau. Jadi, nah, akhirnya saya ngobrol lah sama orang yang nungguinnya itu. Rupanya orang pemilik sekali-kali datang tuh pemiliknya tuh. Rupanya pemiliknya itu menghidupi, bisa keliling dunia dengan 7 lantai itu. Hanya 1 kali musim haji. Nah, yang ingin saya katakan adalah mereka berbisnis di sana. Di sini kita lawan pakai birokrasi, nggak imbang. Harusnya bisnis dilawan dengan bisnis, baru imbang, gitu. Nah, maksud saya, haji itu kan pekerjaan rutin. Haji itu pekerjaan tahunan yang pasti kita akan lakukan, gitu. Dulu ketika kita di Jeddah, dulu ada hotel yang dikontrak zaman Orde Baru. Ketika kita transit di Jeddah, kita punya hotel. Ketika zaman Gus Dur, kontraknya nggak diperpanjang, sehingga sering terjadi ketika di Jeddah itu kita sering tidak ada penginapan. Artinya penginapannya harus ngontrak lagi kan gitu, ngontrak tahunan. Pelajarannya adalah menurut saya penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun dan merupakan sesuatu yang rutin kita selenggarakan secara seperti tidak rutin. Apa namanya? Kenapa kita tidak punya tower khusus kayak Malaysia misalnya?
Orang Malaysia punya tower khusus. Ketika mereka datang udah ada towernya gitu. Ketika tidak dipakai haji, dipakai umroh tower mereka. Nah, saya kira dengan yang besar seperti ini, menurut saya saatnya kita untuk bagaimana kita menyelenggarakan haji ini. Kalau saya melihatnya haji itu ada dua ya, ada ritual haji, ada pelayanan haji. Ritual hajinya ibadah. Kalau pelayanan hajinya ini bisnis. Pelayanan haji ini bisnis. Maka karena ini bisnis harus dilakukan secara bisnis. Gitu. Nah ini barangkali ketika nanti akan kan sudah ada badan. Nah ketika diserahkan ke badan, apakah akan seperti itu, gitu kan? Karena mohon maaf ya, ketika nego penginapan, di sana harga bergerak terus. Di sini masih rapat di DPR. Iya, ini DPR belum menentukan ini ya, gitu. Padahal di sana harga penginapan udah bergerak terus. Gitu. Kenapa? Karena memang kita perlakukan bukan as bisnis. Jadi mungkin ini masukan dan saya kira sudah saatnya mungkin kita perbaiki bahwa ibadah haji kita itu ke depan akan lebih, jangan-jangan bisa lebih murah. Jangan-jangan bisa lebih murah. Kenapa? Loh, towernya punya kita. Towernya punya kita, gitu kan? Sehingga akomodasi lebih murah. Gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu kami sangat antusias dan juga akan mendengarkan pandangan dari para pemimpin redaksi pada hari ini. Kita juga pengen tahu bagaimana strategi pemberitaan serta tantangan yang akan dihadapi media masing-masing dalam menyambut dan juga meliput haji tahun 2025. Kami juga berharap dapat menggali lebih dalam mengenai bagaimana strategi para pemimpin media dan juga peran media dalam mengedukasi jamaah haji, menginformasikan kebijakan terbaru, serta mengawali akuntabilitas pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Untuk itu, sesaat lagi kita akan dengarkan paparan dan juga diskusi yang akan disampaikan oleh Menteri Agama dan akan dipandu oleh staf khusus Menteri Agama bidang kebijakan publik, media dan hubungan masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia. Kita sambut bersama Bapak Dr. Andes Ismail Cawidu MSI. Disilakan. Selamat datang di Masjid Islam dengan masjid yang terbesar di Asia Tenggara, bahkan nomor 4 kalau salah di dunia. Bisa menampung jamaah antara 200 sampai 250 ribu dan berbagai macam kemajuan yang telah dicapai sejak dipimpin oleh Pak Menteri. Nah teman-teman sekalian, menjadi penting teman-teman media, teman-teman pemimpin redaksi untuk memahami latar belakang dari setiap kebijakan penyelenggaraan haji setiap tahun. Memang betul Pak Nur Zaman bahwa itu adalah sesuatu yang rutin, tapi setiap tahun ada perbedaan-perbedaan. Ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan ini juga ada kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi bukan melulu dari kebijakan kita yang harus melakukan yang baru, tapi karena ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia, maka kita merespon dengan kebijakan yang sesuai dengan kemampuan kita. Itu kira-kira perlu pemahaman yang mendalam sehingga teman-teman redaksi ketika nanti memeriksa berita dari teman-teman yang ada di lapangan memiliki perspektif yang sama. Ya. Apa dan bagaimana, saya mohon kesediaan Pak Menteri untuk menyampaikan kira-kira seperti apa kebijakan yang dilaksanakan tahun ini dan apa yang baru. Silakan Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan staf khusus dan rekan-rekan para pemret yang saya muliakan, saya cintai. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih. Kalau pada hari ini kita memilih Istiqlal, pertama kita ingin mendapatkan
nuansa batin yang lain. Ya, sekaligus saya memperkenalkan bahwa Istiqlal ini kita mendapatkan banyak award, International Literary Age. Age itu adalah dikeluarkan oleh Bank Dunia di Amerika, di Washington DC, sebagai bangunan paling efektif, efisien, paling bersih, yang mengalahkan bangunan-bangunan yang ada di Dubai yang tahun lalu menangnya. Nah, jadi inilah baru pertama kali ada rumah ibadah yang mendapatkan sertifikat Age dari Bank Dunia, baru Istiqlal. Jadi mengalahkan seluruh masjid di dunia, seluruh gereja di dunia, dan seluruh sinagog di dunia. Di Istiqlal ini banyak dinilai ya, karena selain hijau, ada terowongan toleransi, kemudian juga ada pendidikan kader ulama global, kemudian juga ada IJF, dan 7.500.000 air yang dipakai berwudu mandi di sini. Tidak ada satu tetes air mengalir di got, tapi disimpan di dalam suatu tabung yang besar di sini, kemudian itu direkykel, bisa langsung diminum. 38% energi yang digunakan di sini menggunakan solar system, dan penuh di atas itu, dan itu diperoleh melalui wakaf jamaah. Jadi ada wakaf energi istilahnya. Ada IJF-nya di sini yang akan melayani pedagang. Jadi kalau hipermarket, supermarket digulung oleh minimarket, keuntungan supermarket itu besar sekali. Sekarang nurun drastis keuntungan supermarket itu hanya 4 triliun per tahun, tapi keuntungan minimarket itu 24 triliun per tahun. Nah, yang membeli itu siapa? Nah, kita mencoba menggagas 800.000 masjid tinggal di tengah perkampungan. Kita buat sistemnya di Istiqlal, maka semua orang punya handphone. Kita kerjasama dengan PT Pos, Gojek, dalam tempo 10 menit permintaannya dikirim ke rumah yang bersangkutan. Jadi ini bisa menjadi ancaman minimarket yang akan datang. Ya, dijamin halal, keuntungannya untuk umat, dan Istiqlal juga menggagas sebagai rumah toleransi, rumah bersama untuk semua agama. Jadi inilah yang membuat Istiqlal pada bulan Februari yang lalu kami diundang di United Nations PBB untuk diminta membina masjid di Amerika Latin dengan Afrika. Moderasi umat beragama itu intinya. Di sini juga ada pendidikan kader ulama, dan yang paling khusus ada pendidikan kader ulama perempuan, tidak ada di dunia ini. Nah, itu Al-Azhar mencontoh membuka pendidikan kader ulama, karena hak untuk menjadi ulama itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga punya hak yang sama. Ini kita buka di sini. Banyak sekali terobosan dilakukan di Istiqlal di sini, ya, termasuk juga museum, dan kita menggagas sekarang ini pesantren Istiqlal International. Jadi ada 5.000 diaspora Indonesia yang ada di Amerika. Ya. Mereka itu ingin menyekolahkan anaknya di Indonesia, tapi pengantarnya bahasa Inggris. Tidak ingin wajahnya Indonesia, tapi isi kepalanya Amerika. Maka itu dia ingin pendidikan dasar menengahnya di Indonesia. Nah, kita persiapkan di sini, dan ini adalah kerjasama dengan Cambridge. Jadi standar internasional sekolah-sekolah di sini. Karena nggak muat, maka kita pindah nanti ke kerjasama dengan UI3. Ini teman-teman, VVIP rumahnya kita ada 4 ruangan pertemuan di sini, dan akan dibangun lagi suatu ruangan VVIP yang di luar gedung pengantinan nanti bisa menampung 1.000 orang. Dan ini 2 kamar Bapak Ibu teman-teman, itu kamarnya presiden, sebelahnya itu kamarnya wakil presiden. Kalau dia mau itikaf di sini, ganti pakaiannya di situ. Datang lebih awal, ganti bajunya, pakaiannya di situ. Dan kalau mau meeting-meeting juga ada rapat khusus di sini. Jadi di sini sangat representatif, disebut sebagai masjid negara, dan ini bisa dipakai bukan hanya umat Islam, tapi rumah besar untuk kemanusiaan, the big house for humanity.
Nah itu sedikit pengantar. Nah teman-teman, kenapa kami mengundang apa ya, bukan untuk curhat, tapi boleh juga disebut curhat. Saya yakin teman-teman pemerintah tahu apa yang terjadi di Kementerian Agama, apalagi transparan di DPR itu. Ada sidang hampir setiap hari, transparan. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman semuanya tahu apa yang terjadi di Kementerian Agama. Saya baru 6 bulan di sini, tapi saya tidak akan mengatakan berhasil, tapi lembaga survei membuktikan ada 5 lembaga survei menempatkan kita sebagai paling tinggi ya. Per 6 bulan juga LSI juga masih menunjuk Kementerian Agama sebagai yang terbaik. Tentu itu tidak gratis. Saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk berimajinasi seperti apa tantangan menteri. Di dalam situasi seperti ini, kami harus melakukan sesuatu sampai menurunkan biaya haji itu 4 juta per orang. Ketika harga di Saudi Arabia itu meningkat, pajak meningkat. Ketika dolar di sini begitu membumbung tinggi, dan ketika harga-harga lokal di sini juga kebutuhan haji juga semakin meningkat. Nah, aftur dan segala macam itu juga meningkat. Tapi dalam situasi yang sama, kita berhasil menurunkan 4 juta. Jadi dari sini saja itu kurang lebih kita menghemat 1 triliun. Dan kalau kita jumlahkan total penghematan yang kita lakukan, maka itu para teman-teman yang pernah menghitung itu kurang lebih 5 triliun. Jadi jangan ditanyakan 5 triliun itu lalu kemana. Tapi selisihnya ini saja. Tahun lalu BPKH menyumbang 40%. Jadi 40% itu berarti sekitar berapa itu ya? Kita kan disumbang hanya 38%, 6,8 triliun ya. Ya, tapi tahun lalu lebih banyak sumbangannya. Nah sekarang bantuan BPKH itu sedikit berkurang lah. Kenapa kami tidak ngotot untuk minta bantuan ke BPKH? Karena kemahalan terjadi di Mekah, kemahalan terjadi di Indonesia. Mestinya dong kita harus dapat 50% bantuan BPKH. Tapi kami memahami sistem keuangan haji. Karena saya ikut melahirkan BPKH itu ya, ketika saya jadi wamen. Nah semakin banyak kita memperoleh bantuan dari BPKH, itu berpotensi menjadi bom waktu untuk akan datang. Kami tidak akan meninggalkan sesuatu bom waktu. Bahkan menurut hemat kami, semakin sedikit kami menggunakan uang BPKH, maka itu semakin bagus kesehatan BPKH itu sendiri. Jadi kita berhasil menurunkan bantuan BPKH ke Kementerian Agama. Dan yang kedua, kita juga berhasil menurunkan ya BP-nya, pembayaran jemaah haji tahun ini. Jadi bisa bayangkan 4 juta kali 200 ribu orang. Ya, ya. Jadi itu saja berapa triliun sudah itu penurunannya itu. Dan kita tidak ingin ada penurunan efisiensi. Nanti saya ceritakan dari mana dapat penghematannya itu. Ya sampai kemarin juga saya pernah ditanya oleh Presiden, kok bagaimana Anda bisa menurunkan biaya haji dalam era harga yang pada naik ini? Ya mungkin agak ragu. Jadi setelah saya memberikan penjelasan, Pak, ya ini saya mau jelaskan sudah terbuka kepada teman-teman ini. Kami berhasil melakukan proses tawar-menawar di hotel. Ya, jangan sampai nanti kita membeli hotel di tangan ketiga, tidak di tangan pertama. Jangan sampai nanti kita membeli bus transportasi itu di tangan ketiga. Jangan, ya harus di tangan pertama. Dan jangan sampai nanti itu terjadi monopoli pada syarikat-syarikat
pada syarikat yang ada. Itu kan kalau monopoli namanya seenak-enaknya menaikkan harga kan. Nah kalau kita lemparkan terbuka, maka terjadilah pendaftar sekian banyak serikat, diseleksi, pendaftar pertama 25-an ya, dan yang diterima hanya 8 serikat. Jadi terjadilah perang harga di situ, terjadilah penurunan. Di dalam negeri pun juga monopoli Garuda dan Saudi. Nah kita open minded juga. Beberapa penerbangan mendaftar hanya nyantol satu lion. Jadi namanya open minded tentu terjadi perang harga juga. Dari sinilah kita berhasil menciptakan suatu penurunan. Itu pun juga kami masih menyimpan ya dana cadangan talangan. Siapa tahu nanti ada kejadian-kejadian tertentu, maka kami harus juga punya dana cash di negerinya orang kan. Nah kalau nanti ini berjalan seperti apa adanya, maka kami akan mengembalikan dana efisiensi itu sekian dan jumlahnya masih lumayan besar. Jadi banyak orang meragukan, kok kenapa bisa dalam situasi seperti ini bisa harga turun. Nah setelah kami jelaskan, oh begitu ya, iya. Nah itu satu. Kemudian yang ingin saya jelaskan juga, bagaimana dengan pelayanan? Pelayanan ini juga banyak hal yang sangat istimewa terjadi pada tahun ini. Itu berkat doanya teman-teman. Saya katakan doa karena ini memang ada keajaiban. Ada tangan-tangan invisible hand dari Yang Maha Kuasa terlibat. Satu, teman-teman tegar. Sebenarnya jangan tegang, insya Allah. Segala sesuatu niat yang tulus itu ada power Tuhan yang akan turun. Ada peraturan dari Saudi Arabia, maksimum jemaah haji itu adalah 90 tahun. Itu sudah ada edaran ke negara-negara yang lain. Dan untuk yang berumur 70 tahun, maksimum 7%. Jadi bisa dibayangkan, pendaftar kita di atas 90 tahun itu ada 2000-an. Nah pendaftar di atas 70 tahun itu ada 30%-an. Karena kan terlalu lama mereka menunggu kan, 48 tahun harus menunggu. Apa yang terjadi? Sudah terlanjur kita minta pada mereka. Pasti puluhan ribuan, 30-40 ribuan itu akan ngamuk tuh. Kok kenapa? Tiba-tiba di stop. Kenapa ada peraturan tiba-tiba? Saya akhirnya lobby Pak. Ya. Menteri Haji, ya. Menteri Haji ini enak orangnya karena dia mantan Menteri Perdagangan, kemudian menjadi Menteri Kesehatan, sekarang Menteri Haji. Bahasa Inggrisnya ya lulusan Amerika lah. Dan juga saya lobby juga langsung ke Menteri Kesehatan, Pak jangan pakai standar umur tapi pakai standar istitaah. Ya, saya WA, masih ada WA-nya saya simpan, WA-an terus. Saya juga nggak tahu, mungkin ini juga saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan bahwa apakah ada pengaruhnya atau tidak. Saya diminta oleh MBS Muhammad Salman ya, putranya, putra mahkota. Saya masih di Amerika waktu itu, diminta sebagai one of the advisor, satu di antara penasehat yayasan yang dibentuk oleh Raja MBS. Di situ nggak tahu, saya sendiri bukan orang Arab, saya juga nggak habis pikir why not, why me, kenapa saya? Jadi pakai bahasa Arab, nelpon saya pakai, anda di mana anda? Saya bilang saya di Amerika. Dia ganti bahasa Inggris, ternyata bahasa Inggrisnya lebih enak difahami itu. Nah saya minta anda itu menjadi advisor di yayasan yang kami bentuk. Saya tanya kenapa kami? Ya kami sudah milih anda. I'm nothing, saya nggak ada apa-apanya. Saya bukan menteri, saya nggak ada apa-apanya. Kami sudah tahu siapa anda. Belakangan saya tahu CV saya itu ada lebih 20 halaman di tangan mereka. Ya Allah kok nafar, dia tahu semua siapa saya. Nah, jadi 3 kali rapat dengan beliau, ya. Jadi saya punya kartu
Kalau ke Mekah itu nginapnya di istana, di samping Ka'bah itu. Kemarin jadi ada kartu jimatnya lah gitu ya. Nah, menteri-menteri ini tahu kalau saya anggota dari Penasihat Raja. Jadi preman-preman Raja Arab yang penguasa hotel itu dan lainnya, ya kami tidak berani bermain-main dengan Menteri Agama Indonesia. Kalau Menteri Agama di negara lain mungkin bisa baku atur ini. Bahaya ini. Apakah itu ada pengaruhnya atau tidak, Allahu a'lam. Yang jelas enak sekali saya lobby Menteri Kesehatan dan Menteri Haji dan juga pejabat-pejabatnya. Teman-teman pun juga diperlakukan sangat santun ya. Tahun lalu cium tangan segala macam. Sekarang ini mereka yang kalau perlu cium tangan ke kita ya. Jadi ada respon terbalik. Jadi mudah kami bernegosiasi. Tapi dengan catatan, tapi ini saya nggak tahu. Akhirnya saya sampaikan di sini. Jangan sampaikan ke media lain. Jangan ini diekspos bahwa Indonesia dapat over 90 ya, di atas 90 tahun. Jadi akhirnya sekarang ini faktanya di atas 90 tahun itu tetap dikasih visa. Berapa jumlahnya sekarang? Banyak lah. Dan di atas 70 tahun juga sangat banyak. Itu lobby yang paling berhasil kita lakukan. Tenang kita semua teman-teman, tenang juga. Ya, tapi kita perketat istitaahnya. Karena jaminan saya kepada Menteri Kesehatan, Indonesia itu ada orang 100 tahun tapi lebih sehat daripada orang yang berumur 60 tahun. Nah iya kan, jadi jangan faktor umur dijadikan patron. Jadi Menteri Kesehatannya. Kemudian juga baru-baru ini juga Dirjen Imigrasi datang juga. Jadi kita juga lobby. Ya. Lobby apa yang kita lakukan di sana itu ya. Fast tracknya itu, fast track itu kan artinya kita tidak usah lagi diperiksa di Saudi. Ya, langsung aja masuk ke hotel. Tapi masih ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus diperketat di sini pemeriksaannya. Tapi melalui lobby-lobby kita kemarin dengan Dirjen Imigrasi, akhirnya terjadi juga pemudahan. Apalagi dengan melihat bandara kita yang kita diresmikan Pak Presiden kemarin kan luar biasa. Itu sangat mewah bandara haji umrah itu. Dan Dubes Saudi juga menyampaikan bahwa ini sangat bagus. Ya, kemudian juga teman-teman komunikasi kita sangat bagus. Ya. Lalu kemudahan yang lain, kita minta supaya jamaah haji itu jangan bertempat tinggal di Mina Jadid. Dalam fikih Imam Syafi'i yang mazhab dianut oleh Indonesia, Mina Jadid itu sebetulnya bukan haji. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu bermasalah hajinya tuh. Tetapi ada kalau jadidnya Saudi Arabia enggak. Ya alasannya, analoginya begini. Kita kan memang harusnya sholat Jumat di masjid. Tapi kalau masjidnya nggak muat, ya kita di pelataran kan. Itu analoginya seperti itu. Tapi kalau Imam Syafi'i mungkin nggak pernah mengalami hal seperti itu. Pokoknya harus di situ. Saya nanti akan bicara lagi tentang dam. Nah kemudian akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Terjadilah kemudahan di situ itu. Hal lain yang perlu juga saya sampaikan ya, bahwa yang sedang kita lobby ini adalah mengenai dam. Dam ini apa? Kita kan haji tamattu ya, 99% ya kan. Jadi memang harus potong kambing ya. Ya namanya dam. Berarti 220.000 ekor kambing yang harus dipotong. Nah, tadi ya, kalau kita lihat ya bukan main itu jumlahnya. Kambing harus, Pak Nur tadi sampaikan juga bisnis to bisnis ya kan. Soal ibadah itu jangan ada bisnis di situ kan. 220.000 kambing. Kalau itu dipotong di Indonesia, berarti kambing itu kambing Indonesia. Berapa banyak peternak kambing akan peroleh keuntungan? Kalau dalam waktu singkat, pasti kita akan impor kambing dari Australia itu.
karena menghadirkan kambing dengan umur sekian, ya itu saya kira susah mendapatkan di Indonesia sebanyak itu. Kemudian dagingnya itu juga didistribusikan di Indonesia. Berapa mulut yang akan makan daging kambing dam itu? Dan kambing dam itu boleh dimakan oleh agama apapun. Luar biasa kan? Nah, belum lagi kurban 220.000 orang. Mungkin mereka juga akan berkurban, jadi ada sapinya juga, ada kambingnya. Kalau kurbannya sih nggak ada masalah. Orangnya di Mekah tapi kurbannya di sini biasa itu. Tapi juga banyak di antara mereka itu kurban dan damnya double di situ, di semuanya di Saudi. Nah, saya juga sampaikan ke Presiden gagasan ini. Wah, itu bagus tuh kalau itu bisa dilakukan. Ya Pak. Kan sekarang makanan bergizi kan. Nah, teman-teman, ini sedang lagi dalam proses. Saya tanya kepada Majelis Fatwa Mesir. Ini ada dua pendapat. Ketua Majelis Fatwa yang sekarang baru terpilih mengatakan, wow, itu harus dipotong di Mekah karena memang mazhabnya Syafi'i. Di sini 3 minggu datang di sini. Tapi yang digantikan, ya, Ketua Majelis Fatwanya itu mengatakan, oh jangan, tidak boleh disamakan Mesir dengan Indonesia. Hukum itu kan tergantung dari lokalitasnya. Nah, kalau ada mudaratnya, ya dipotong di Indonesia nggak ada masalah. Kalau ada masalah, nanti bisa dipotong di tempat lain juga boleh. Nah, saya tanya Ketua Majelis Fatwa dan sekaligus Menteri Agamanya Jordan, karena saya kemarin juga ikut dengan, saya nggak tahu Presiden juga sering ngajak saya keluar ya, kemarin juga ke Jordan. Ya, saya ketemu, bagaimana? Di sana juga ternyata mazhab Syafi'i. Akhirnya, jadi harus di Mekah. Bagaimana kalau ada mudarat di situ? Apa ilahnya? Di sana itu mestinya kan 2,5 juta sampai 3 juta orang jemaah haji. Harusnya 3 juta kambing yang dipotong, tapi nggak sampai 1 juta kambing dipotong. Berarti ada manipulasi di situ. Jangan-jangan kan di situ ada pandang ya, panglima dam. Nah, kumpul uang di bus itu, satu bus itu, ayo 400 rial. Ada jaminan nggak? Satu bus itu 40 orang, berarti akan belikan 40 ekor kambing. Jangan-jangan cuma 5 ekor kambing dibeli. Nggak pernah ada yang ngontrak kok di tempat pemotongan di situ. Nah, diduga di sini ada manipulasi. Itu bisa jadi ilat dalam hukum. Yang kedua, yang membutuhkan daging itu lebih dibutuhkan di Indonesia daripada Saudi Arabia. Bahkan ada kabar, saya nggak mengecek ke kebenarannya ini, kambing yang terlambat didistribusi itu membusuk, ditanam, dikuburkan di padang pasir. Nah, jadi saya ditelepon, saya tanya ke Menteri Haji, boleh nggak kami menyembelih di Indonesia? Oh boleh. Ya, saya pikir ini jangan-jangan main-main ini. Kan itu kan pasar mereka diambil kan. Ternyata enggak, justru itu membebani kami. Kami yang membiayai pengalengannya, kami yang membiayai pemotongannya, kami yang membiayai pengirimannya ke Afrika, kemana-mana. Nah, kalau Indonesia 1/5 dari jemaah haji Indonesia itu, 1/5 dari jumlah haji itu adalah orang Indonesia, berarti kami akan terbebas daripada kos yang sangat tinggi itu. Ditanya lagi, bagaimana jadi nggak memotong damnya di Indonesia? Nah, saya bilang saya masih menunggu majelis ulama. Nah, di Indonesia, maaf, NU sudah ada green light, Muhammadiyah juga ya kan sudah ada green light. Bahkan Persis yang sangat ketat itu juga ada green light. Karena pimpinannya bapaknya beliau ini, bukan karena bapaknya, tapi memang kaidah fikihnya ada kan. Nah, hambatan kita sekarang ini, MUI belum punya kata sepakat. Ya, saya lobby ke MUI sekarang ini sedapat mungkin itu diberikan halal. Karena negara lain seperti di Mesir sebagian sudah motong di sana, Turki juga sudah sebagian sudah motong di situ, dan Saudi Arabia juga mengisyaratkan lebih baik Anda potong sendiri di sana. Nah, ini saya kira isu paling hangat ini. Dan akhirnya
Saya tanya langsung karena mbahnya Bu itu kan Kiai Ma'ruf Amin. Pak Kiai, boleh nggak kita motong dam sini? Ya memang belum ada kitab yang membahas boleh di selain kota Mekah, tetapi kalau ada ilahnya, ya kalau ada ilahnya boleh. Al-hukmu yaduru ma'al illah. Ya. Ada ilahnya Kak? Oh banyak Kiai. Ya. Misalnya apa ilahnya? Saya tanya dulu. Apa ilah antara yang harus ada surat dari saudara Abia, saya tidak sanggup melaksanakan penyembelihan. Itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, boleh nggak kita pakai ilat lain? Apa ilatnya? Saya diskusi lama dengan Pak Kiai. Ini kan banyak penipuan. Seharusnya kan 100 kambing yang dibeli, tapi yang dibeli cuma 5. Kita nggak pernah kontrol ke padang pasir tempat penyembelihannya di situ. Kata Pak Kiai, itu salahnya Saudi Arabia. Kenapa tidak membersihkan penipuan seperti itu? Saya bilang, kita juga ikut bertanggung jawab. Kan kita kan transaksinya itu kan orang berbahasa Indonesia. Orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab, menawar kambing. Nah, jadi sudah mulai lentur. Tadinya kan nggak boleh sama sekali. Nah, jadi minggu ini saya minta kepada Pak Sekjen segera menyurat ke MUI untuk sidang secepatnya supaya nanti penyembelihannya itu bisa dilakukan di Indonesia dan pelaksanaannya bisa kita kerjasama dengan Basnas. Basnas kan punya jaringan di mana-mana, jadi dia bisa membiayai dulu ya dengan biaya yang ada, kemudian nanti transaksinya melalui ya dari kita di Mekah nanti itu ya. Jadi itu secara teknis gampang, yang penting ada fatwanya dulu boleh atau enggak. Nah kami juga tidak bisa memaksakan jamaah untuk menyembelih di sini kalau nggak ada fatwanya dari Majelis Ulama, karena pemerintah kan bukan tugasnya mengeluarkan fatwa. Urusan fatwa itu adalah urusannya MUI. Tapi kami mencoba tahun ini bahwa seluruh petugas haji menyembelihnya di Indonesia. Ini test case. Alasannya ada pembenaran dari NU, PBNU, Muhammadiyah dan Al-Wasliyah dan Persis. Belum ada dari MUI. Ya. Jadi kalau petugas kita saja jumlahnya berapa nanti? 4.000 lebih. Nah, 4.000 kambing nanti itu damnya dipotong di Indonesia, mendahului fatwa Majelis Ulama. Ya, kami tidak bisa memaksakan orang lain, tapi orang di bawah kapasitas kami yang kami kirim ke sana itu adalah jemaah, maka inilah nanti akan mencoba untuk melakukan penyembelihan kambing nusuk gitu ya. Kalau kambing kurban gak ada masalah. Nah mudah-mudahan dalam waktu singkat ini Pak Sekjen ada rapat mendadak, rapat cepat. Saya tadi ketemu Sekjen lagi, MUI. Saya komunikasi dengan Ketua Umum MUI terbaring di rumah sakit. Jadi setiap hari saya nge-push. Jadi inilah kerjanya Menteri Agama, nelpon negara-negara mana. Ya saya bayangkan ya tidak perlu kami sampaikan apa yang kami lakukan kepada publik ya, bahwa kami berkeringat untuk jatuhnya kemurahan, jatuhnya kemudahan untuk melobi. Ya kita memang ini teman-teman ini hampir nggak tidur selama musim haji. Jadi liburan panjang kemarin, Dirjen Haji dan aparatnya nggak libur Bapak, 24 jam di situ nongkrongin verifikasi orang yang menunaikan ibadah haji. Ya bisa, karena dulu kan orang kan loncat-loncat itu. Saya tidak ingin ada satu orang pun yang tidak berurut kaca. Nah itu sumbernya masalah itu. Orang baru mendaftar kemarin tiba-tiba haji. Kok kenapa bisa? Ini no way, nggak bisa. Mau dibayar berapapun, saya minta kalau ada yang terima bayaran, ya kami ada satu aparat kami Pak, kami hukum, dan itu berlanjut ke pidana itu, mencoba bermain-main dengan jemaah. Ya, jadi sekarang lagi di buron itu ya. Nah itu berani, dan itu saya akan berikan juga shock terapi kepada yang lain. Ini buktinya bahwa Menteri Agama tegas. Copot jadi pegawai, kemudian juga dikejar oleh pihak polisi karena berani bermain dengan jemaah. Kemudian
apalagi yang mungkin perlu saya sampaikan mengenai bisnis ya. Ada BPKH, ya kami juga banyak diskusi dengan BPKH. BPKH ini kan pemegang uang haji paling banyak, paling jumlah besar. Ya, kita harus akui bahwa dia telah melakukan banyak hal, tapi dari sudut pandangan bisnis itu masih belum maksimum. Seharusnya BPKH itu lebih optimal lagi untuk merayakan ekonomi haji ini. Ya, tetapi kita menghargai apa yang sudah dilakukan. Cuma ke depan, ya saya akan ikut membantu mereka untuk memikirkan bagaimana dana yang sebesar ini, masa reward ini hanya sedikit, harusnya banyak dalam hal-hal seperti ini. Ya, kemudian yang terakhir mengenai ekspor bumbu-bumbu Nusantara dan sebagainya, ini kita lakukan dulu seleranya selera Arab. Memang sih bahannya dari Indonesia, tapi tukang masaknya itu orang India, orang Bangladesh dan seterusnya. Nah sekarang ini kita akan melakukan apa yang saya. Kami juga kemarin sedapat mungkin supir-supir bus itu ambil dari orang Indonesia, kan banyak supir Indonesia itu. Kemudian juga rempah-rempah dan segala macam itu kita prioritaskan impor langsung dari Indonesia. Kemudian juga kami ada 3 syarikat kemarin saya protes karena masih menyuguhkan nasi India yang keras tuh. Sebelah ini orang Indonesia nggak bisa makan beras apa namanya itu. Saya coba, jadi terpaksa. Jadi bagaimana beras Indonesia susah dapat. Kalau enggak, saya akan pertemukan Anda dengan Menteri Pertanian. Kami surplus beras sekarang ini di Indonesia. Saya nggak tahu, sudah ada janji bahwa itu nanti akan diganti berasnya. Jangan menyuguhkan beras India yang hanya cocok dengan mulut India. Mulut Indonesia lain tuh. Jadi sampai segitu Menteri Agama itu ikut cawe-cawe. Nah jadi demi untuk menyukseskan pelaksanaan haji ini, kita ingin bayarnya murah, tetapi pelayanannya, servisnya itu lebih baik. Sampai kepada pengaturan polisinya teman-teman. Karena kan syarikat berapa? 8 ya? 8 syarikat. Dan kalau masing-masing syarikat ini nanti ego, parkir mobilnya depan sektornya itu terhalang, nggak bisa lewat mobilnya syarikat yang lain. Padahal ini kan terlambat 5 menit, itu artinya efek dominonya tuh sangat besar. Maka kami kumpulkan 8 syarikat itu. Saya katakan di sini saya tidak melihat 8 syarikat, saya hanya ingin melihat 1 syarikat di sini. Anda gagal 1, gagal total. Tadinya mau bersaing secara individu, cari nama supaya nanti tahun depan diprioritaskan dia kan. Nah, tiba-tiba saya mengatakan saya tidak melihat ada 8 di sini, yang hanya lihat adalah 1. Ya, jadi akhirnya kita sepakat mengeluarkan sedikit biaya untuk menyewa lembaga jasa lalu lintas supaya jangan ada kemacetan. Nah, sampai segitu itu kita berikan perhatian. Kemudian juga ada tanazul ini, barang baru ini. Baru kali ini, tahun ini ada tanazul diformalkan. Tahun lalu mungkin ada, tapi individu, inisiatif pribadi. Nah, sekarang ini difasilitasi oleh negara. Petugas kita yang melakukan. Apa itu tanazul Bapak Ibu? Dari Musdalifah itu nanti, itu tidak lagi mesti harus nginap di kemah, tapi dia langsung ke hotel. Dan hotel yang disewa itu adalah sebetulnya saya kemarin melihat itu hotelnya. Ini di hotel pun juga kita bisa melemparkan itu dekat sekali kelihatan tuh. Jadi lebih dekat kepada hotel daripada ke kemahnya itu. Jadi orang nggak usah ngantri di toilet segala macam kalau di kemah. Ini kan tinggal di hotel. Makanannya udah siap di situ semuanya. Nanti mau lempar baru ke sana lagi. Cuman kurang lebih 1 kilometer mungkin nggak cukup tuh. Nah, ini akan menolong sekitar 37.000 orang, terutama lansia. Nah, ini kemudahan. Kemudian juga ada lagi yang disebut dengan murur. Murur ini tidak perlu turun di bus, karena kan definisi dalam fikih itu al-mabitu bi Musdalifah. Nah, kalau turun di bus, terutama para lansia dan orang sakit itu susah sekali. Nah, begitu turun nanti, mungkin dia sholat atau apa, tidur-tiduran situ, bus kan mirip semuanya.
mencari satu orang saja yang nggak bisa ditinggal, itu pasti akan menimbulkan efek. Nah, orang-orang lansia itu tidak usah turun di mobil, kan itu kan sama dengan bermalam, karena kan jalannya kayak semut itu kan. Jadi ijtihadnya ulama-ulama seperti masa Abu Hanifah, masa Malik itu sudah mabit itu kan. Yang penting jangan terlalu cepat. Nah, kalau Imam Syafi'i memang harus duduk di situ, mungkin juga salat, pungut batu-batu di situ. Tapi juga bisa batu-batunya dipungut dari tempat yang lain. Nah, itu ada lagi jalur yang ada istilahnya itu yang orang sakit itu ya, safari wukuf itu teman-teman. Dia nggak kuat berjalan, faktor usia atau penyakit itu pakai ada ambulansnya, ada juga yang ditandu, ada pokoknya pakai busnya khusus itu ya. Nah itu tidak lagi melalui jalur macet itu ya, tapi ada jalur khusus untuk itu. Tapi itu juga melewati Musdalifah, tidak ada persoalan fikih di situ itu. Itu jalan kemudahan-kemudahan kita lakukan. Saya kira kita lebih baik tanya jawab ya teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, saatnya kita bisa berdialog dengan Menteri. Kami persilakan siapa yang mohon dibantu dulu, teman-teman. Ya itu ada. Baik. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita cintai bersama Bapak Menteri Agama, kemudian Pak Dirjen dan Pak Stafsus. Saya Syukri Rahmatullah, memimpin redaksi Berita 1. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen yang sudah berjuang luar biasa buat jemaah haji kita, dan semoga ini pasti akan memberikan pahala yang sangat besar buat Pak Menteri dan Pak Dirjen karena memudahkan orang pergi haji. Kebetulan Berita 1 tahun ini, Berita1.com tidak ikut, tapi diwakili oleh BTV sebagai grup, dan kita juga berterima kasih karena kita akan meliput. Mudah-mudahan tahun depan Berita 1 bisa ikut. Kami paham kondisi saat ini. Dan kemudian mungkin saya ingin sedikit sharing Pak, karena dulu saya pengalaman, saya alumni MCH tahun 2011, zamannya Pak Surya Dharma Ali. Jadi saya 2011, kebetulan waktu itu Amirul Hajnya almarhum Kiai Hasyim Mujadi. Jadi kebetulan saya waktu itu bertugas di Dakar Jeddah Pak, di Dakar Jeddah. Jadi saya tahu betul bagaimana perjalanan orang masuk dari bandara, masalah di bandara segala macam, terus kemudian ke Mekah dan sebagainya. Sebagai media mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya ingin memberikan masukan Pak Menteri. Yang pertama adalah kita tahu betul, karena sebagai petugas MCH kita bukan hanya meliput, karena kita juga membantu jemaah. Tidak sungkan-sungkan kita ngangkat koper, membawa jemaah yang hilang, tersasar dan sebagainya. Itu kita lakukan selama 70 hari penuh, baik di Makkah, di Jeddah ataupun di Madinah. Nah, yang paling penting kalau menurut kami sebagai masukan, memang paling penting adalah tadi Pak Menteri sudah sampaikan bahwa jemaah usia di atas 70 tahun itu juga diakomodir tahun ini. Memang karena mereka sudah ngantri lama, kasihan kalau misalkan tidak ikut berangkat. Tapi yang jadi catatan Pak Menteri adalah bagaimana kita perlu mengedukasi mereka sebelum berangkat melalui pemberitaan media. Karena jujur Pak, saya ngalami dan saya melihat langsung bagaimana memandu orang tua. Kebanyakan jemaah kita adalah, yang pertama yang paling rendah sekali adalah mereka belum pernah naik pesawat Pak. Ya saya yakin Pak Menteri tahu lah, mereka belum pernah naik pesawat Pak. Jangankan mungkin melihat pesawat ya, naik pesawat ya, melihat pesawat mungkin di kampung mereka sendiri nggak ada. Sehingga kemudian ketika mereka di pesawat, mereka bingung mau ke toilet bagaimana, ini cara flashnya seperti apa dan bagaimana, mereka bingung. Itu di antara hal-hal teknis yang kecil. Di luar itu adalah misalkan soal kesehatan, mereka seringkali saya temukan dulu ketika liputan di Mekah adalah ketika mereka datang di Jeddah kemudian mereka ke Mekah, mereka nggak mau langsung tidur di kamar istirahat Pak. Mereka itu langsung mau lihat Ka'bah. Itu sudah semua saya temukan, baik yang dari kampungnya sahabat saya Mbak Maria ya, ataupun dari kampungnya teman saya Mas Jaki dari Jawa, Sumatera, itu langsung rata-rata.
Makanya setiap pagi saya, kalau pagi nih habis sholat subuh kemudian umroh, itu saya pasti keliling. Kenapa? Saya pasti temu jemaah Indonesia sendirian, berdua. Kita udah tahu mukanya lah. Di Indonesia ya, kesasar ya. Iya Pak, ya udah ikut saya. Selalu kayak gitu Pak. Jadi mungkin perlu diinformasikan informasi di awal. Banyak sekali seperti itu yang kesasar. Jadi mungkin informasi dari awal ya, diberitahu secara maksimal agar kemudian jemaah-jemaah kita itu ketika berangkat di sana mereka tidak membawa pikirannya sendiri, tapi mereka sudah terguidance dengan baik ketika mereka sampai di bandara, apa yang harus dilakukan, ketika mereka sampai di pondokan, apa yang harus dilakukan, ketika sampai Mekah. Sekarang karena mungkin dari kampung Pak, nabung lama segala macam, mereka sampai Mekah tuh udah pengen lihat Ka'bah, bodoh amat, sakit badan segala macam. Nah ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Jemaah kesasar, hilang, uangnya hilang segala macam, ditipu orang, itu udah sering sekali. Saya karena mengalami langsung pada tahun 2011 itu. Kemudian keterbukaan informasi sebelum dia berangkat perlu informasi yang maksimal Pak di media, mungkin apakah di sosial media. Kita juga tentu media juga siap membantu lah untuk melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah soal petugas Pak. Saya tuh kebetulan saya sampai hafal, masih ingat kadakar saya waktu itu. Waktu itu kadakar saya Pak Abdullah namanya di Jeddah, kemudian di Madinah ada Pak Jauhari, terus kemudian di Mekah itu ada Pak Arsyad. Mungkin beliau masih menjabat sekarang ya di Kemenak. Nah maksud saya kadakar ini perannya penting Pak dengan media, komunikasi. Ya saya tidak perlu nyebut nama, tapi ada saja kadakar yang kurang komunikatif Pak di lapangan. Jadi ketika ada informasi-informasi di lapangan, misalkan ada informasi A, informasi B, segala macam, baiknya adalah kadakar ini komunikasinya sangat efektif. Saya ngebayangkan misalkan kayak zaman saya itu ada salah satu kadakar yang kurang komunikatif, sehingga ketika ada masalah di kota itu, kan karena kita bukan hanya liputan seperti saya bilang, saya nemukan masalah, saya telepon kadang, Pak ini ada jemaah nyasar, saya bawa kemana ya? Kita harus dibantu begitu kan, karena nggak mungkin saya cari petugas lain dulu. Kita harus sebagai orang Indonesia dan ketemu orang Indonesia di sana, pertama adalah saya harus menolong. Tapi karena mungkin yang punya kekuasaan saya itu adalah kadakar, ya mungkin kadakarnya perlu diimbau dan diingat komunikasi dengan medianya efektif di lapangan. Terus kemudian yang sebelum terakhir, ini Pak tadi Bapak sudah cerita. Saya paham betul bahwa persoalan di haji itu adalah pertama soal penginapan, angkutan, catering Pak. Memang jujur saja tadi Pak Menteri pasti sudah tahu betul bahwa di situ mafianya banyak sekali. Belum lagi di Alkes Pak. Mafianya banyak sekali. Calo 1, 2, 3, sehingga kemudian penginapan mahal, angkutan mahal, catering mahal. Itu bahkan ya waktu saya liputan itu saya ketemu dengan salah satu pemainnya dan dia bercerita, tapi nggak bisa saya beritakan saat itu. Ceritakan bagaimana dia memainkan soal penginapan, bagaimana dia memainkan angkutan, dia cerita semua. Gitu ya, alhamdulillah tadi saya lihat Pak Menteri sudah tahu betul bahwa jangan pakai calo-calo, langsung Pak kepada tangan pertama, jangan tangan kedua ketiga, karena di situ mafianya bermain. Soal catering Pak, saya juga menemukan hal lain waktu itu untuk catering itu, dibilangnya waktu itu pemasaknya juga masuk ke Indonesia Pak. Tapi karena kita media kan iseng Pak, saya masuk sampai ke dapurnya di Armina. Saya masuk ke dapur di Armina waktu itu hari pertama atau kedua saya lupa. Dan ketika saya ajak ngobrol nggak ngerti bahasa Indonesia Pak, ternyata jadi kemudian orang Filipina di sana mungkin perlu dicek lagi nanti Pak lebih detail. Ya wajar saja akhirnya kemudian makanan-makanan yang diterima oleh jemaah kita itu tidak sesuai selera seperti Pak Menteri sampaikan, karena memang yang masak bukan orang Indonesia tapi orang luar. Mudah-mudahan saya berharap, kita tahu betul lah, saya kenal banget Pak Menteri karena beliau adalah guru saya waktu di kampus UIN Jakarta, dan saya berharap haji ini adalah haji mungkin haji yang terakhir dipegang oleh Kemenak kalau tidak salah Pak ya. Nanti tahun depan katanya di 2026 akan dipegang oleh BPH. Nah, itu mungkin juga kita perlu penjelasan soal itu, bagaimana perpindahannya Pak, dan kita berharap bahwa dengan perpindahan itu jikapun itu terjadi, kualitas tetap terjaga seperti kualitas yang telah Pak Menteri lakukan hari ini. Terima kasih banyak, mohon maaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih yang kami hormati Bapak Menteri, Bapak Dirjen, Bapak Staf Ahli dan teman-teman media lainnya. Perkenalkan, saya Krisanti dari Radio El Sinta Bapak. Terima kasih banyak atas kerjasama yang luar biasa sekali, dan kita juga support sekali Pak untuk ibadah haji.
Karena kita tahu bahwa ibadah haji di Indonesia itu luar biasa, Pak. Itu ibadah yang betul-betul dirindukan. Hampir semua umat Islam itu impiannya adalah ibadah haji, Pak. Dan kebetulan saya juga alumni MCH, Pak. Saya berhaji pada tahun 2015 dan Masya Allah saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan juga bisa menularkan ini ke pendengar, kemudian menularkan ini ke tim kami semuanya, Pak, gitu loh. Saya 2015, Pak. Kalau menurut pengamatan kami sebagai media yang terjun langsung pada saat itu ikut sebagai petugas haji, Pak, yang dialami oleh petugas haji Indonesia itu luar biasa. Satu yang paling menjadi perhatian kita ini memiliki karakter budaya bahasa yang berbeda-beda. Itu tantangan terberat juga, Pak. Bisa bayangkan, Pak, mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Ada, dan saya temukan itu. Jadi kita nih, Pak, sebagai anggota, kalau ada orang Sunda nyasar, orang Sunda mana gitu loh. Kemudian kita yang mentranslate itu. Dan memang betul yang nyasar-nyasar itu luar biasa. Jadi saya mungkin lebih fokus ke tadi yang Pak Menteri sampaikan. Saya sebetulnya bahagia sekali, Pak, ketika Bapak mengatakan bahwa ada solusi untuk kita di Mina. Karena memang kan wukuf di Arafah, Mina, itu kan memang rutinitas haji yang merupakan puncak ibadah haji, Pak. Tapi memang di situ kan masalah-masalah haji itu yang justru kita khawatirkan. Berbarengan semuanya menumpuk di situ, itu yang kita khawatirkan. Mungkin dari zaman menteri-menteri yang lain sudah melakukan pendekatan, Pak, kepada pemerintah Arab Saudi, termasuk waktu saya di sana juga. Ini mau diapakan Mina gitu loh. Karena Mina ini kan lokasinya tidak berubah sampai sekarang gitu loh ya. Nggak usah lokasi, Pak, toilet aja gitu loh ya. Yang tadi Bapak sampaikan kita harus ngantri luar biasa. Belum lagi Arafah. Saya itu waktu haji itu sedih juga, Pak, karena ada efisiensi, khawatir diaudit oleh KPK yang menjadi korban jamaah haji kita, Pak. Dimana akhirnya kita harus berhemat karena mungkin ketidaktahuan dan lain-lain ya, Pak ya. Kita harus mengikuti aturan itu. Nah, yang menjadi fokus dari kami, Pak, untuk di Mina, tadi ada solusi ketika harus ada penginapan ya, Pak. Itu sebetulnya suatu solusi, Pak. Kemudian ada juga penginapan yang tidak jauh dari lempar jumroh, itu juga mungkin jadi solusi. Tetapi yang lebih harus diperhatikan juga, Pak, itu adalah masyarakat kita, Pak. Masyarakat Indonesia itu yang paling bahaya itu adalah bagaimana dia bisa ibadah afdol, Pak. Nah, bagaimana dia bisa ibadah afdol? Mohon maaf, Pak, kadang-kadang nakal, Pak. Misalnya dia nggak boleh lempar jumroh pada jam sekian sampai jam sekian ya, Pak. Itu kan berbahaya. Nah, tetapi karena dalam tanda kutip, wah kapan lagi saya berhaji gitu loh. Ini kita temui soalnya, Pak, waktu kami di sana juga. Bagaimana kami berhaji gitu loh, bagaimana kita mendapatkannya afdol. Nah, kadang-kadang yang ingin afdol ini, Pak, mungkin harus lebih banyak disosialisasikan, Pak. Afdol, oke, afdol, tapi kalau itu berbahaya untuk keselamatan, kan mungkin ini juga bisa menjadi perhatian, Pak. Jadi mungkin beberapa hal yang kita perhatikan itu. Tapi kalau menurut saya, rasanya nggak ada negara lain yang bisa mengelola haji seperti di Indonesia dengan beragam masyarakat, culture, agama, belum lagi tadi yang Mas tadi bilang usia begitu loh, Pak. Jadi kami doakan juga mudah-mudahan tahun haji ini berjalan dengan sebaik-baiknya, bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat Indonesia dan menjadikan berkah semua untuk Pak Menteri dan juga pimpinan-pimpinan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini rupanya alumni pertemuan alumni MCH. Pak Sukri tahun berapa? Wah, lebih dulu daripada plastik. Berkah. Berkah ini. Siapa lagi? Siapa lagi yang alumni MCH juga? Silakan. Oh, ini pasti bukan alumni dia. Ini calon mualaf, Pak. Maria Benyamin. Selamat sore, Pak Menteri dan jajaran Kementerian Keagamaan. Saya mungkin berbeda dari dua sebelumnya yang alumni MCH. Saya belum, Pak. Saya bukan alumni. Saya Maria dari Bisnis Indonesia. Menarik
tentang haji ini sebenarnya buat saya ini bukan yang baru, karena dulu waktu reporter saya juga sering liputan haji, hanya tidak pernah berkesempatan untuk naik haji. Oke, saya saya sebenarnya ada dua hal yang mau saya sampaikan. Satu pertanyaan, tetapi satunya sebenarnya curhat aja. Saya itu sering kali dimintain sama jurnalis dari Bisnis Indonesia untuk kasih surat rekomendasi ikut MCH, seleksi MCH. Tapi udah berapa kali ini ketika saya memberikan rekomendasi kok nggak pernah lolos gitu. Saya selalu cek dan mereka selalu laporan ke saya, Bisnis Indonesia nggak lolos. Saya selalu bertanya-tanya, apakah mungkin Kementerian Agama memandang bahwa Bisnis Indonesia itu liputannya melulu soal bisnis gitu loh, tidak terkait haji. Padahal kalau bicara liputan haji gitu, kita bicara haji ini kan tidak sekedar penyelenggaraan ibadah hajinya, tapi apalagi ramai sekarang tentang ekosistem haji, tentang BPKH Limited, tentang penyelenggaraan haji yang jauh lebih transparan. Itu kan ada ekonomi dan bisnis di situ gitu loh. Jadi ya harapannya mungkin ke depan bolehlah dilirik juga nih Bisnis Indonesia, karena terus terang isunya tuh bukan cuma bisnis, banyak sekali gitu. Tadinya saya berpikiran mungkin ini bukan soal Bisnis Indonesia, tapi karena mungkin rekomendasi itu atas nama Pemret yang notabene namanya di situ jelas-jelas Maria gitu loh, sehingga tidak lolos. Saya jadi agak merasa bersalah sama teman-teman yang setiap kali minta, karena begitu mereka datang ke saya, Mbak boleh nggak minta rekomendasi? Saya udah coba sampai 3 kali tapi nggak pernah lolos gitu. Saya bilang apakah ini karena kesalahan gara-gara saya yang memberikan rekomendasi ya? Mudah-mudahan setelah ini ada yang lolos gitu. supaya teman-teman dari Bisnis Indonesia bisa melihat langsung di sana dan bisa memantau dan bisa melihat aspek lain yang mungkin tidak disorot oleh media lain gitu. Tahun ini berangkat deh. Tahun ini berangkat. Udah senyum Pak Menteri. Udah kemarin, udah di apa namanya, keputusan udah 2 orang yang proses tapi ternyata tidak lolos juga. Oke, yang kedua tadi Pak Menteri sempat mengatakan terkait dengan optimalisasi BPKH. Ini rasanya isu yang juga sangat seksi saat ini ya. Kita tahu BPKH mengelola duit yang begitu besar gitu ya. Tapi rasanya kita juga paham bahwa di satu sisi penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji di Indonesia ini mungkin juga perlu di apa namanya ya, bahasanya tuh sudah bagus mungkin, tetapi juga perlu disempurnakan lagi. Nah terkait ini Pak Menteri, kira-kira apa yang akan dilakukan Kementerian Agama terkait dengan optimalisasi BPKH ini, terutama kan kita tahu bahwa sekarang ini proses revisi juga masih berjalan, itu satu. Dan yang kedua terkait juga dengan BPKH Limited, penyelenggaraan seperti kedepannya tuh mau dibawa kemana? Karena kan kalau kita lihat seperti yang tadi disampaikan Kang Nurjaman, di luar negeri semua orang udah lihat ini juga dikelola secara bisnis gitu loh, tapi di kita kan juga masih belum gitu. Apakah ini juga yang turut menghambat sehingga pengelolaan, penyelenggaraan ibadah haji di sini belum maksimal? Mungkin itu saja 2 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maria. Yang pasti bukan karena Mbak Maria yang tanda tangan makanya nggak lolos, itu karena tahun ini memang jatahnya hanya berapa? 45. Tahun kemarin kita ada 69 ya, 66. Sekarang 45. Pak Menteri ini ada acaranya beliau jam 3. Dijawab sekarang Pak Menteri. Satu lagi. Oke. Silakan Mbak. Alumni juga. Alumni. Bukan alumni. Alumni bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Menteri beserta jajaran. Perkenalkan saya Rani Harjanti dari okezone.com Pak. Kebetulan saya alumni MCH 2017. Terima kasih, alhamdulillah Okezone tahun ini juga kembali dipilih untuk lolos di MCH 2025.
Pak, menarik sekali pembahasan kita sore ini. Saya melihat betul Pak dan saya menyaksikan betul bagaimana petugas MCH di sana maupun petugas lainnya dari Kementerian Agama sungsang sumbel dan 24 jam itu saya saksi Pak, dan saya akan bersaksi itu adalah benar. Kemudian saya juga ingin mengomentari terkait dam berupa kambing ya Pak, karena kita haji tamatu pada saat itu kami waktu itu meliput di salah satu pasar yang isinya kambing semua Pak. Dan ketika kita membayar dam itu, kita tidak melihat proses pemotongan kambingnya. Kambingnya sudah dipotong atau belum, menurut mereka sudah dalam bahasa Arab. Tapi ya kita percaya aja dan positive thinking di sana. Jadi menurut saya mengenai mekanisme dam itu menarik Pak untuk diperhatikan. Izin Pak sumbang saran yang nomor 2 berdasarkan pengalaman saya pada saat itu, dan kebetulan di sini juga ada kasih Kemenak saya pada saat itu Pak Daniel. Pada saat peliputan di Mina Pak, saya melihat ada jamaah lansia, mereka sudah diimbau untuk memakai untuk urusan kamar mandi Pak. Mereka sudah dianjurkan untuk ada salah satu alat khusus supaya mereka bisa buang air kecil gitu ya. Tetapi mereka enggan menggunakan itu karena mungkin risih ya. Nah, saya di sisi lain saya juga melihat jamaah yang mohon maaf akhirnya mereka pipis pada saat mengantri. Mungkin itu bisa menjadi concern Pak, karena sudah nenek-nenek itu dan kakek-kakek kan mungkin agak sulit ya Pak. Dan memang kita ketahui bahwa kamar mandi di Mina itu memang terbatas dan kondisinya seperti itu, kita juga memahami. Tetapi mungkin bisa jadi perhatian juga Pak, agar ada solusi lain, mungkin antriannya atau mungkin afdol tidak ya, mungkin disosialisasikan sebelumnya apabila menggunakan pampers kemudian dibersihkan. Jadi pada saat antri di kamar mandi itu bukan untuk buang air kecil tapi untuk membersihkan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sebentar dulu. Silakan Pak. Iya, waduh ini luar biasa. Terima kasih masukannya teman-teman semuanya untuk mengenai mengatasi orang hilang. Kami tahun berikhtiar ya. Kita sekarang ada nusuk ya. Sekarang ini ada chipsnya itu yang itu bisa di scan oleh petugas manapun juga, itu langsung keluar. Dan ini salah satu kecanggihan teknologi yang kita gunakan sekarang ini. Jadi jamaah haji kita itu dibagikan nusuknya di sini, kemudian dari situ tahu nomor kamarnya berapa. Jadi enggak lagi ngantri segala macam mana kamar saya, dan itu dari situ dia sudah mengetahui bahwa di hotelnya di mana, kemudian kamarnya di lantai berapa, satu kamar dengan siapa, itu sudah muncul semuanya di dalam nusuk. Ini yang terakhir nih, saya kira tahun lalu juga belum sesempurna ini. Kemudian juga haji ini apakah ini haji terakhir, itu kebijakan presiden ya. Tetapi selama namanya masih badan ya, saya kira masih ada kecantolannya nanti dengan kementerian. Sebab kalau Saudi Arabia itu harus apple to apple. Sudah puluhan tahun lembaga tabung haji Malaysia tidak pernah bisa berjumpa dengan menteri haji karena itu tidak level. Nanti kalau badan itu setingkat dengan dirjen di situ tidak bisa diterima oleh pengambil keputusan. Ya, jadi kalau nanti tetap hanya badan, maka tetap yang terlibat nanti harus menteri. Singapura itu menteri air, karena satu-satunya orang Islam menteri di situ, menteri air yang setiap tahun kayak Amirul Haji itulah. Karena tidak bisa jamaah haji, urusan jamaah haji Singapura itu difasilitasi oleh lembaga setingkat badan, harus setingkat menteri. Nah, saya kira perlu waktu, karena haji itu bukan sesuatu yang harus berdiri sendiri. Haji itu rukun Islam, terkait dengan masjid, terkait dengan majelis taklim, terkait dengan KUA, terkait dengan kantor Kementerian Agama
kabupaten atau wali kota terkait dengan kanwil, ya, terkait dengan lembaga pondok pesantren. Manasiknya orang tahu haji itu dari mana? Dari pondok pesantren, dari masjid, dari KUA, yang KUA itu dari imam-imam. Sementara yang menangani iman itu Kementerian Agama kan, yang menangani KUA itu iman, majelis taklim itu imam. Jadi perangkat-perangkat agama sampai ke level paling bawah itu Kementerian Agama. Nah kalau nanti otonominya badan, maka apakah badan harus membentuk kanwil, kandepaknya, kantor bupatinya sampai ke tingkat desa itu high cost. Saya kira nanti banyak hal yang perlu dipikirkan. Maka itu ke depan itu ya kami Kementerian Agama ya siap sebagai punya atasan presiden, punya atasan yang namanya undang-undang. Tapi saya kira ini yang harus kita pikirkan. Apakah bisa berjalan haji itu tanpa ada kanwil, kandepak, KUA, imam-imam masjid, majelis taklim? Ya, itu tidak sederhana itu. Bangladesh itu terjadi privatisasi pengurusan jamaah haji. Yang terjadi adalah sepertiga dari jamaah hajinya itu nggak terpenuhi kuotanya itu ya, karena orang nggak tertarik haji. Jadi informasi tentang keutamaan haji seperti tadi yang disampaikan itu sudah nggak menarik lagi. Kenapa? Karena Kementerian Agamanya di situ sudah tidak mengurus tentang haji, tapi diserahkan kepada swasta. Nah jadi apakah itu nanti akan terulang ke Indonesia dengan cara seperti itu? Sekarang kan antrinya 48 tahun. Kenapa? Karena ada syiar yang dilakukan oleh imam-imam, khatib-khatib, ya. Kemudian KUA. Ya notabene itu dibawa koordinasi Kementerian Agama. Karena itu kan bagian dari rukun Islam ya kan. Rukun Islam kelima harus disuarakan oleh masjid, imam, ya, KUA. Dan KUA itu dibawa koordinasi dari Kementerian Agama. Nah kalau itu tiba-tiba dipisahkan secara diametrikal, apa yang akan terjadi? Nggak tahu. Maka itu saya kira DPR kita lah, peranan teman-teman wartawan juga sangat diharapkan memberikan sosialisasi pengalaman-pengalaman teman-teman tadi itu. Ya. Kemudian juga yang kedua, petugas haji ya, saya sependapat dengan Mbak Maria, sama dengan Mas Nur tadi sampaikan bahwa haji ini juga perlu dilihat dari dimensi non-ibudiah ya kan. Maka itu dari sini saya ingin menanggapi ya, saya minta kalau memang masih ada kesempatan Pak Dirjen kasih peluang satu orang untuk bisnis itu ya. Ya, itu masukan yang bagus ya. Itu bukan karena Anda ada di sini kan. Ya, saya melihat ya ada sangat tersenang dan kita akan cari yang terbaik ya kan. Kemudian juga ya betul juga yang disampaikan teman-teman. Kami juga menyampaikan dalam manasik haji, jangan oleh KBH pimpinan KBH itu seolah mewajibkan arba'in 40 hari di Masjid Madinah itu habis energinya untuk mengejar arba'in, tapi yang wajibnya habis tenaganya. Jadi jangan sampai nanti memaksakan diri untuk mendapatkan arba'in walaupun sakit, karena hanya kan nggak ada yang jagain di hotel, dipaksain ayo kamu arba'in. Ya, karena kalau ditemani situ kan berarti yang menemaninya nggak ikut arba'in. Maka dicarikanlah alasan, akhirnya kan menyedot energi orang. Ya, akhirnya kewajiban hajinya tidak terlaksana dengan baik ya kan. Sama juga dengan melempar, memang ada jam-jam tertentu paling afdal, tetapi itu kan sunat. Dalam kondisi darurat itu, ya itu yang kita pentingkan adalah yang fardunya. Nah kemudian apa nanti BPKH nanti kita lakukan, kita nanti akan diskusikan secara khusus ya, mungkin tidak itu saya sampaikan sekarang apa yang kami akan lakukan, tapi yang jelas bahwa Presiden itu sudah memberikan isyarat kemarin ya. Kita akan nanti selesai ibadah haji ini, kita akan mencari perkampungan untuk jamaah haji Indonesia.
saya juga sudah melihat, tapi saya punya etika selaku menteri, tidak etis menteri itu menyampaikan yang seharusnya menyampaikan itu adalah kepada negara, ya kan? Jangan, walaupun itu keringat saya, keringat kita, tapi kalau itu sesuatu yang sangat urgent, maka yang berhak untuk menyampaikan adalah Bapak Presiden, ya namanya pembantu Presiden, ya kan? Jadi kita harus tata keramanya menjadi anak buah seperti itu. Kemudian juga dam, lansia dan ini kami catat semuanya, insya Allah masukan-masukan dana. Kalau misalnya ada usulan teman-teman di sini di WA ke saya, ya, mohon dicatat handphone saya 0817. Bentar Pak. Ini menteri paling murahan. 0817 68 77769. Ya. Telepon aja langsung, kadang-kadang kalau WA kadang-kadang susah, ribuan baru nggak sempat baca. Ditelepon langsung, ada di situ namanya, ya insya Allah. Saya berjanji menjadi orang yang baik untuk menerima telepon. Nomor saya tidak pernah berganti dari zaman pertama kali kenal Mas Nur. Iya, ada satu hal yang saya ingin tambahkan tadi, saya lupa ya. Hasil lobby kita itu selain 90 tahun itu lewat, yang kedua 70 tahun hanya 7%, itu juga lewat. Satu lagi, peraturan itu hanya 1%, mestinya hanya 2000 pendampingnya kan. Tapi ini lobby akhirnya dikasih petugas hajinya itu 100%, berarti kita dapat tempat ini. Lobbynya begini, Pak, kalau ini sebetulnya petugas haji ini bukan membantu Indonesia, tapi membantu petugas haji Saudi Arabia. Saudi Arabia kan tidak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda kan. Nah, jadi kalau petugas kami yang laksanakan itu kan bahasanya tahu, riwayat penyakitnya bahasanya tahu, kemudian juga cara mendekatinya orang itu juga ada. Tapi kalau orang Arab bagaimana? Dan itu pun juga bayar sendiri kok, bukan dibebankan kepada Saudi Arabia. Akhirnya ya udahlah kalau Indonesia, tapi lagi-lagi itu jangan disampaikan orang lain. Jadi ada 3 hal tidak boleh disampaikan ke orang lain, tapi buktinya saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi 90 tahun stop, 70 tahun hanya jatahnya 70%, dan pendamping haji itu hanya 1%. Ya. Tapi sekarang kasih 2%, berarti 100% naiknya, dan itu mudah-mudahan memberikan kemudahan terhadap kita semuanya. Dan terakhir saya ingin sampaikan, karena kami ini sebentar lagi ada acara dengan presidennya untuk purnawirawan TNI itu yang halal bihalal, saya diminta untuk ceramahnya di situ ya. Jadi mungkin saya meninggalkan tempat ini lebih awal. Masih ada teman-teman saya yang dapurnya sebetulnya paling ahli tentang menjawab detail-detail itu, Pak Dirjen, staf khusus, dan ini lengkap kami Pak Direkturnya ini. Saya terima kasih kepada para pembret ya. Mudah-mudahan, saya mohon sekali ya, kalau ada hal-hal yang sifatnya krusial, kita saling konfirmasi ya. Yang jelas bahwa kami juga tidak meminta kepada teman-teman menyembunyikan apa yang kurang. Wajib bagi media untuk menyampaikan apa adanya ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang sifatnya fitnah, yang mohon kita saling konfirmasi lah. Maka itu saya minta betul, mari kita berikan kenyamanan terhadap telinga orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan juga keluarganya yang ada di kampung-kampung ya. Dan juga saya mohon maaf kalau pelayanan teman-teman kami terhadap grup media yang ada di Jeddah, Madinah, dan Mekah, kami sudah menyapa juga kemarin. Ada yang kurang-kurang, tapi paling tidak saya sudah minta kemarin supaya penginapan dan tempat-tempat celokan untuk teman-teman mengirim berita itu ke Indonesia itu diberikan perhatian khusus untuk para media itu. Jadi inilah harapan saya, dan kalau teman-teman ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke saya, bisa langsung ke teman-teman kami yang lain. Kami akan menjadi orang yang terbuka ya, ramah dengan media, karena
dengan media, maka kita bisa saling tahu kelemahan kita masing-masing apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri.